Maafkan saya. Saya tidak mau menghalangi kamu untuk menggapai kebahagiaan hidup kamu. Kegagalan pernikahan saya ataupun Siska bukan karena kamu, tapi karena suami-suami kami sendiri. Mereka yang seharusnya sadar dan bertanggung jawab. Terima kasih atas kebaikan kamu. Saya tidak akan pernah melupakan kamu, Priti, serta Mami. Goblok. Kenapa kamu harus pergi? Saya sengaja mengajak kamu tinggal di sini bersama saya supaya suatu saat Teddy akan merangkak minta maaf sama kamu. Dan kamu akan menerima dia kembali. Terus terang, Ted. Cerita kamu itu sebenarnya tidak masuk akal. Tapi biar bagaimanapun juga, saya tidak bisa membantahnya. Karena kamu yang langsung mengalaminya. Yang bikin aku nggak bisa terima kok Velia bisa begitu dekat dan minta perlindungan sama Anggi, yang secara logikanya harusnya Velia itu benci sama dia. Saya sudah tahu Velia tinggal di rumah Anggi. Kamu masih cintain dia? Ya, saya pisah gara-gara tingkah saya. Saya mau Velia balik dengan saya, Yok. Saya sangat mencintai dia. Ya udah, sekarang gini. Kamu susul dia ke rumah Anggi. Kamu berlutut, mohon supaya dia mau balik ke rumah. Kalau dia nggak mau juga ya, kamu harus paksa. Kamu punya hak untuk itu. Saya akan coba lakukan itu. Selama ini saya lemah sekali sebagai seorang laki-laki. Ted, perempuan tuh nggak suka cowok lemah. Saya harus jemput Velia sekarang. Kalau dia masih nggak mau, saya terpaksa harus bawa dia keluar dari rumah ini. Kamu terlambat. Dia sudah pergi. Kapan? Tadi malam waktu saya pergi. Kamu harus cari dia, Ted. Kasihan, dia itu wanita rapuh. Kamu harus bawa dia pulang. Oke. Boleh saya masuk? Boleh. Sorry, saya agak berantakan. Nggak apa-apa. Oh, Nak Teddy, silakan masuk. Apa kabar, Nak Teddy? Baik, Ma. Ada kabar dari Velia? Enggak. Hubungan Mama sama dia putus semenjak dia ngotot untuk tetap tinggal di rumah perempuan yang bernama Anggi itu. Dia sudah nggak tinggal di sana, Mam. Tadi malam dia pergi. Anggi sendiri nggak tahu kemana dia pergi. Saya akan cari Velia sampai ketemu, Mam. Ini untuk Mami sama Tina. Enggak, Nak Teddy. Mama bukan menampik rezeki, tapi Mama sudah berjanji pada diri Mama sendiri. Sebelum Velia kembali kepada Nak Teddy, Mama tidak mau menerima ini. Nak Teddy jangan tersinggung. Tapi Mama terlalu merasa berhutang sama Nak Teddy. Saya akan cari Velia, Ma. Saya akan bawa dia pulang. Sekarang saya harus pergi ke kantor, saya masih ada kerjaan. Hati-hati ya, Ma. Kamu juga hati-hati ya.
gengsi banget? Ini bukan masalah gengsi, Tina. Ini masalah perasaan. Mama nggak mau menerima sesuatu dari orang yang terkena musibah. Aduh, Ma, dia tuh bukan terkena musibah, tapi dia yang bikin gara-gara. Dan masalahnya semua jadi ruwet karena anak kebanggaan Mama itu terlalu sok idealistis dalam perkawinan. Kamu ini bicara apa sih? Bicara kenyataan dong, Ma. Kita sangat memerlukan uang itu. Dengan menolak kebaikan Mas Teddy, sama aja Mama memutuskan hubungan kita sama dia. Dan dia akan merasa bebas untuk berhubungan dengan wanita lain yang mau menerima uangnya. Ah, biar saja dihabiskan uangnya untuk perempuan lain. Itu bukan urusan kita. Mama boleh bilang itu bukan urusan kita. Tapi buat saya, itu akan menjadi urusan saya. Silakan, Mbak. Kasih. Tuan lagi ngapain? Kurang tahu ya, Mbak. Tadi sih cuma pesan kalau ada telepon bilang Tuan lagi mandi. Oh, ya udah biar saya tunggu deh. Mbak mau minum apa? Panas atau dingin? Apa aja? Saya nggak akan stolol Mbak Velia. Cuma gara-gara dia les kuno. Kemewahan kayak gini dia tinggal pergi. Perginya kemana, Bu? Ibu juga nggak tahu, Naromi. Ibu tadi lagi keluar waktu dia pergi. Yuk masuk aja dulu, yuk. Baik. Loh, kemana sih Mbak Tina barusan? Kok udah nggak ada? Saya perlu uang, tapi bukan atas dasar kemurahan hati. Harus dengan dasar memberi dan menerima. Tina, tolong, saya udah banyak masalah. Jangan bikin yang aneh-aneh seperti ini ya. Karena itu saya di sini untuk membantu menyelesaikan masalah kamu. Kamu sadar nggak apa yang kamu katakan sekarang? Hah? Apa ini? Saya kecewa lihat kamu, Tina. Bantu saya untuk belajar agar saya tidak mengecewakan. Karena saya sudah bertekad untuk menggantikan kakak saya. Yang mimpinya tentang kehidupan sudah tidak mungkin masuk akal lagi pada zaman sekarang ini. Apa sih kamu? Pulang kamu, pulang. Pulang kamu, pulang, pakai baju. Lupakan kejadian malam ini dan kamu pulang sekarang sebelum saya marah. Kecil. Suami istri sama gobloknya. Tuan, tadi Mbak Tina nyariin Tuan. Tapi saya bilang Tuan lagi mandi. Dan kelihatannya dia sudah pergi lagi, Tuan. Ya udah biar aja. Kamu siapin makan malam ya. Baik, Tuan.
masih ingat saya? Siapa ya? Saya Aldi, suaminya Mona. Maksud saya almarhumah Mona, sahabat kakak kamu. Iya, sekarang saya ingat. Ngapain kamu di sini? Iseng aja. Boleh saya duduk? Silakan. Terima kasih. Kita cheers dulu. Kamu cantik malam ini, Thanks. tapi saya nggak percaya gitu aja. Kalau kamu kesini cuma buat iseng, pasti kamu lagi ada masalah. Yap. Saya benci sama hidup saya. Tina, kalau kamu perlu orang buat mendengarkan keluh kesah kamu, saya adalah orang yang paling tepat. Karena saya adalah pendengar yang baik. Saya sayang dengan Tina sama seperti Velia sayang dengan adiknya, Ma. Jadi Tina itu saya anggap seperti adik saya sendiri. Mama tidak mengerti. Mama mohon Nak Teddy mau berterus terang. Walaupun kita berdua tidak tahu di mana Velia berada sekarang, tapi Mama mohon tolong anggap Mama ini seperti ibu Nak Teddy sendiri. Tapi Mama jangan salah sangka ya. Mama percaya pada niat baik Nak Teddy. Mama jangan kaget. Tadi Tina ke rumah, tapi langsung saya suruh pulang. Dia terus terang sama saya, Ma. Dia bilang dia mau menggantikan posisi Velia buat saya. Astagfirullahaladzim. Tapi saya nggak mau. Mama tahu wataknya dia memang jauh berbeda dari kakaknya. Tapi Mama tidak membayangkan dia bisa tersesat sejauh ini. Saya melakukan semua itu karena menurut saya Mas Teddy sangat kesepian begitu tinggal sama Mbak Velia begitu lama. Dan saya mencoba untuk menggantikan Mbak Velia supaya Mas Teddy nggak jatuh ke tangan perempuan jalanan. Pada dasarnya niat kamu itu baik. Tapi Teddy itu suami kakak kamu. Jadi terlepas dari niat baik, tindakan kamu itu sangat salah. Tapi kamu jangan marah dulu dong. Kamu itu cantik. Saya yakin masih banyak orang kaya yang mau menerima kamu dengan pintu dan hati terbuka. Thanks. Kenapa sih? Kamu baik banget sama saya. Mulai sekarang, lupakan Teddy. Kamu bisa menempuh hidup kamu sendiri. Dan dengan keberanian yang kamu miliki, kamu bisa memperoleh lebih dari apa yang diperoleh Velia. Saya nggak nyangka kamu bisa ngasih saya nasihat yang bisa menyenangkan perasaan saya. Ya, gini deh saya. Saya heran, kenapa Mbak Mona nekat bunuh diri sih? Dia melakukan itu karena dia bodoh, bego. Saya malah senang dia melakukan itu karena saya nggak suka sama perempuan bodoh. Ingat ya, saya nggak suka sama perempuan bodoh.
Gimana pendapat kamu tentang saya? Apa menurut kamu saya salah satu dari perempuan yang bodoh tadi? Tina. Kalau saya menganggap kamu perempuan bodoh, saya nggak akan mau jadi pendengar yang baik atas semua masalah-masalah kamu. Kamu ngomong gitu cuma basa-basi buat nyenengin saya kali. Oke. Buat membuktikan kesungguhan saya, gimana kalau besok kita ketemu lagi? Oke. Mama tidak menyangka kamu bisa tersesat sejauh ini. Jadi Mas Teddy sudah ngadu sama Mama? Jadi betul apa kata Teddy? Teddy memang telah membuat kesalahan, Tina. Tapi dia masih terlalu baik untuk kamu jerumuskan ke jalan sesat. Jangan salahin saya, Ma. Saya melakukan semua ini karena Mbak Velia. Kamu mencoba merampas suaminya, lalu kamu lemparkan kesalahan itu kepada mbakmu. Kita dulu hidup dalam kesederhanaan kan, Ma? Lalu Mbak Velia menikah. Dan dia membiasakan saya dengan kehidupan yang serba cukup. Baru sebentar saya merasakan kehidupan itu, Ma. Lalu dia menghancurkan semuanya. Jangan jadikan tindakan Velia terhadap suaminya sebagai alasan kamu bersahabat dengan iblis. Saya nggak bersahabat dengan iblis. Saya cuma ingin mengembalikan kehidupan yang telah dihancurkan oleh kebodohan Mbak Velia. Anak kebanggaan Mama. Dengan atau tanpa Mas Teddy. Mama tidak pernah mendidik kamu jadi begini. Mama membesarkan kamu dengan kasih sayang, Tina. Mengapa balasan kamu seperti ini? Apa dosa Mama kepada kamu? Sehingga kamu tega menghukum Mama sekejam ini. Saya tidak menghukum Mama, Ma. Cuma saya sudah bersumpah terhadap diri saya. Saya nggak akan kembali jatuh dalam kemiskinan. Ya Allah, apa dosa saya sampai saya harus menerima hukuman ini? Tina mulai terlepas dari genggaman saya dan Velia entah di mana. Saya mohon padamu ya Allah, tunjukkanlah anak-anak saya jalan yang benar dan kembalikan Velia kepada saya sebelum dia tersesat di bawah iblis dari satu tempat tidur ke tempat tidur lain. Jangan biarkan dia terjerat ke dalam arus kehidupan wanita yang telah merusak kehidupan rumah tangganya. Gimana kamu bisa bertemu dengan Teddy, mantan suami saya? Sebaiknya kamu tidak tahu, Vel. Ceritanya akan sangat menyakitkan. Cerita aja. Saya nggak apa-apa kok. Kamu nggak akan suka dengan apa yang akan kamu dengar nanti. Saya sudah siap mental. Dan saya ingin tahu kenapa laki-laki yang sudah beristri tidak memiliki masalah di rumah tangganya, masih ingin memiliki wanita lain di luar rumah. Ya, sebentar. Ya, Tante, ada apa? Velia, suaminya Tante, itu pulangnya dipercepat. Dia kembali besok pagi dengan penerbangan yang pertama sekali.
Maksud Tante? Waktu kamu mau kembali kerja di salon, Tante sudah cerita sama suami Tante. Suami Tante sebetulnya setuju sekali. Tapi waktu ada seseorang menelepon dan mengatakan bahwa kamu tinggal di rumah seseorang itu, Saya mengerti, Tante. maafkan Tante Velia. Tante sebetulnya ingin sekali membantu kamu. Tapi karena suaminya Tante itu sangat fanatik, dan dia tuh susah sekali mau mengerti. Nggak apa-apa, Tante. Besok pagi-pagi sekali, saya akan pergi dari sini. Nggak apa-apa Velia ya. Nggak apa-apa, Tante. Makasih ya, Tante. Sekarang Velia udah nggak di sini lagi. Saya jadi bingung. Kenapa kamu mesti harus bingung? Justru hal ini harus kita rayakan. Dia bukan lagi penghalang kita. Dia sudah kembali ke suaminya, dan saya bisa segera menjadi suami kamu. Tapi dia tidak kembali ke suaminya, Yo. Dia bukan lagi anak kecil, Nggi. Dia tahu apa yang dia lakukan. Saya tidak tahu apa yang akan saya lakukan. Velia bilang, Siska sangat mencintai kamu. Anggi, saya nggak pernah merasa mencintai Siska. Tapi justru dengan kamu, saya merasa arti cinta sesungguhnya. Kenapa? Kamu masih belum percaya kalau saya mencintai kamu? Saya yakin kalau saya mencintai kamu. Tapi saya tidak yakin akan masa depan kita kalau sampai saya menikah dengan kamu. Bagaimana dengan istri kamu? Saya akan menceraikan istri saya. Kenapa? Sis, pernikahan kita tuh udah hancur dari awal. Jadi apa gunanya untuk dipertahankan lagi? Selama ini kita masih bisa bertahan. Walaupun tidak lancar. Tapi saya sanggup bertahan dengan kondisi ini. Percuma. Saya sudah jatuh cinta sama seseorang. Dan saya sudah memutuskan untuk nikah dengan dia. Siapa perempuan yang berani merampas kamu dari tangan saya? Dia nggak merampas saya dari kamu. Saya yang minta dia untuk nikah dengan saya. Bagi saya nggak ada bedanya. Siapa perempuan itu? Kawan baik sahabat kamu, Velia. Namanya Anggi. Ya, ada yang bisa saya bantu? Ada. Tinggalkan suami saya. Kamu sudah menghancurkan rumah tangganya Velia. Sekarang jangan coba-coba ambil suami saya. Atau saya bunuh kamu sebelum kamu mengambilnya. Tina, mau kemana? Pergi. Sama Romi? Ngapain pergi sama Cicere? Buang-buang waktu. Cowok yang cuma modal tampang aja. Udah nggak zaman lagi. Lalu kamu pergi sama siapa? Sama Aldi. Aldi? Aldi yang mana? Aldi mantan suaminya almarhumah Mbak Mona. Apa? Mah, sekarang udah biasa kok gadis kawin sama duda. Lagi pula Aldi kan bukan sembarangan duda. Memang dia bukan sembarang duda, tapi dia duda setelah membunuh istrinya.
Mama tuh dengar dari satu pihak aja. Dari sisinya Mbak Velia. Mbak Velia kan sahabatnya Mona. Terang aja dia jelekin Aldi. Mama nggak mau dengar kamu bicara seperti itu. Tapi ini kenyataan, Ma. Mbak Mona bunuh diri gara-gara dia kuper. Dia nggak bisa diajak modern. Makanya dia minder. Mama semakin nggak kenal sama kamu. Mama kenalnya cuma sama Romi. Anak ingusan yang masa depannya sama sekali nggak ada jelasnya. Halo, Bu Wina. Selamat malam, Bu. Nah, Romi, tolong kesini sebentar. Sadarkan si Tina. Ibu ini sudah bingung ngeliat dia. Sekarang dia sedang siap-siap mau pergi sama Aldi. Mantan suaminya almarhumah Mona. Tadinya ibu pikir mau pergi sama anak Romi. Tenang aja, Bu. Ibu nggak usah panik. Saya segera ke sana. Baik, Ma. Mama nggak usah nungguin. Saya bawa kunci sendiri. Hai. Pacar kamu? Tidak. Saya mau bicara sama kamu. Saya nggak mau dengar. Jangan sentuh mobil saya. Tidak, masuk. Aldi, stop! Aldi, saya nggak mau ribut-ribut! Siapa? Saya, Bu. Romi. Aduh, kamu terlambat. Si Tina baru saja pergi. Saya sempat ketemu dia barusan, Bu. Loh, kamu kenapa ini? Hah? Ayo masuk dulu. Bersihkan dulu mukamu. Nanti ibu ambil air panas dulu ya. Waktu saya bicara sama Tina, tahu-tahu lelaki itu membungkus saya, Bu. Aduh, terlalu sekali. Si Tina juga sekarang sudah semakin tidak bisa diajak bicara. Saya rasa cuma Mbak Velia bisa bicara dengan Tina. Tapi si Velia kan sudah sama sekali tidak pernah kesini lagi. Bagaimana kalau saya menemui Mbak Velia di rumah perempuan panggilan itu? Kalau Mbak Velia tahu masalah Tina, saya yakin Mbak Velia mau kembali. Setidak-tidaknya untuk bicara sama Tina. Tapi menurut Teddy, si Velia itu sudah pergi dari rumah perempuan itu. Ibu sendiri juga bingung. Di mana sebetulnya si Velia sekarang? Kamu nggak apa-apa kan? Enggak apa-apa. Nervous ya? Pengalaman pertama biasanya begitu. Tapi lama-lama kamu akan terbiasa kok. Dulu juga saya begitu, ya. Makasih ya.
Pulang kamu. Tempat ini nggak pantas buat kamu. Kamu nggak pantas bicara kasar sama saya. Diam kamu. Ini bukan urusan kamu. Ini urusan saya dan adik saya. Urusan keluarga sebaiknya diselesaikan di rumah. Di sini saya adalah langganan. Dan langganan adalah raja. Kamu hanya pelayan. Kalau kamu macam-macam, saya bisa suruh pecat kamu. Saya nggak suka hubungan kita diganggu oleh siapapun, termasuk kakak kamu. Kamu mau minum? Mama, Velia. Ma, saya memang pernah tinggal di rumah Anggi. Tapi bukan berarti saya melakukan seperti yang Anggi lakukan, Ma. Syukurlah, nak. Si Tina sedang pergi. Mama bingung sekali melihat kelakuan dia sekarang. Saya tahu, Ma. Dia sekarang sedang bersama Aldi. Siapa yang bilang sama kamu? Sekarang ini saya kerja di diskotik, Ma. Tadi saya ketemu Aldi bersama Tina. Sepertinya Tina sudah mulai mabuk-mabukan seperti Aldi. Aduh, Mama sudah putus asa sama dia. Nggak tahu Mama harus melakukan apa. Si Tina itu sudah terbiasa hidup enak, Velia. Makanya dia jadi manja. Saya bukan memanjakannya, Ma. Saya cuma ingin agar Tina bisa melanjutkan kuliahnya dengan tidak terganggu masalah keuangan. Seperti yang pernah saya alami dulu. Tina tuh jadi begini, mungkin terpengaruh pergaulan lingkungan yang materialistis. Mungkin. Karena itu dia jadi tidak terima. Keadaan kita ini kan sudah berubah semenjak kamu meninggalkan Teddy. Dia jadi panik begitu nggak punya uang. Makanya dia sekarang jadi... Yang penting, sekarang kan saya sudah kerja, Ma. Dan saya sudah kembali ke sini. Jadi, Tina juga udah bisa megang uang lagi. Ini sebetulnya salah Mama, Velia. Sewaktu kamu meninggalkan Teddy, dan kamu ingin kembali ke sini, seharusnya Mama tidak mengusir kamu. Udah deh, Ma. Lupakan yang udah lewat. Jadi kamu juga akan melupakan apa yang telah dilakukan oleh Teddy. Dan kamu akan kembali kepada dia. Enggak, Ma. Teddy saya sudah anggap sebagai masa lalu. Dan saya akan tetap tinggal di sini. Saya akan jaga Mama dan Tina. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.